Film ini bermula di penjara dengan keamanan maksimum di Jepang, tempat hanya penjahat paling terkenal yang ditahan. Dua penjaga sedang memeriksa sel satu persatu dan setelah beberapa saat, mereka menemukan sel isolasi yang tampaknya menampung penjahat paling berbahaya. Dia adalah Suzuki, seorang pria parubaya yang telah ditawan selama bertahun-tahun. Setelah penjaga pergi, Suzuki tersenyum dan mencabut salah satu giginya. Beberapa saat kemudian, para penjaga kembali untuk memeriksa perimeter, tetapi saat ini Suzuki sudah keluar. Salah satu penjaga merasakan kehadiran seseorang dan menunjukkan obornya di sekitar tempat itu. Namun Suzuki yang menunjukkan keterampilan parkurnya menghindari cahaya tanpa menimbulkan suara apapun. Dia kemudian menelpon ke dinding sampai penjaga melanjutkan pemeriksaan mereka. Setelah itu, para penjaga mencapai sel isolasi dan menyadari bahwa Suzuki telah melarikan diri. Mereka segera meminta bantuan dan dalam waktu singkat, tempat itu dikepung oleh para jenderal militer. Sementara itu, kita melihat Suzuki berlari melewati atap lembaga permasyarakatan, sementara alarm berbunyi di latar belakang. Saat dia mencapai jalan buntu, tiba-tiba hujan mulai turun dan filmnya berubah menjadi flashback. 12 tahun yang lalu, sekelompok tahanan baru dibawa ke penjara dengan keamanan menengah. Di antara para tahanan tersebut adalah Suzuki yang sedang menjalani hukuman 10 tahun penjara. Dia adalah individu pemalu yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dan memiliki tato aneh Gunung Fuji terbalik di dadanya. Kita juga mengetahui bahwa Suzuki terkenal suka melarikan diri dari penjara karena dia telah mencapai prestasi tersebut sebanyak 3 kali. Para penjaga sangat menyadari fakta ini, tapi mereka yakin Suzuki tidak akan lolos kali ini. Pada adegan selanjutnya, Suzuki diantar ke selnya, yaitu ruangan kecil dengan ventilator di bagian atasnya. Dia menatap ventilator seolah sedang memikirkan sesuatu. Di luar, seorang penjaga berbicara dengan sipir penjara, Tuan Kanemura, dan meyakinkannya bahwa mereka akan mengurus Suzuki. Namun ketika dia mengintip melalui pintu, dia menemukan Suzuki telah melarikan diri. Dalam waktu singkat, lembaga permasyarakatan mengadakan perburuan besar-besaran untuk melacak penjahat yang melarikan diri. Mereka membuat rencana rumit untuk mengelilingi seluruh kota, percaya bahwa penjahatnya adalah seorang jenius. Namun yang mengejutkan, mereka menemukannya dalam waktu 20 menit, bahkan tanpa mengeluarkan keringat. Entah kenapa Suzuki berlari lurus melewati rel kereta. Kemudian dia dibawa kembali ke sel yang sama, tapi kali ini tangannya diborgol. Sementara itu ketika seorang penjaga mengintip melalui pintunya, dia menemukan Suzuki telah menutupi kepalanya dengan selimut. Marah penjaga itu berteriak pada Suzuki agar tidur dengan kepala terbuka, tapi Suzuki tidak mendengarkan. Akibatnya dia dipukuli habis-habisan. Keesokan paginya, kita melihat sipir memeriksa catatan penahanan Suzuki sebelumnya. Setelah sedikit riset, dia menemukan suatu kebetulan yang aneh. Setiap kali Suzuki melarikan diri dari penjara, dia langsung ditangkap di rel kereta terdekat. Pada malam hari, sipir dan penjaga sedang melakukan pemeriksaan rutin di tempat tersebut. Ketika mereka memasuki sel Suzuki, mereka terkejut saat mengetahui bahwa dia telah membuka borgolnya. Penjaga yang pemarah itu menuntut untuk mengetahui bagaimana Suzuki melakukan tipuan seperti itu, tapi seperti biasa, dia tetap diam. Karena itu, dia dihukum lagi. Suatu hari, Suzuki terlihat bermain dengan kawat kecil. Dia entah bagaimana telah menyelundupkannya ke dalam selnya, dan itu adalah alat yang sama yang membantunya membuka borgolnya. Bagi mereka yang memikirkan di mana dia menyembunyikannya, Anda pasti tahulah jawabannya. Di adegan selanjutnya, sipir meninggalkan penjara untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya selama seminggu. Saat dia tidak ada, para penjaga menjadi berpuas diri dan ini memberi Suzuki waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Dia mengeluarkan gulungan kawat dan mencoba membuka kunci pintu dengan itu. Setelah beberapa saat, seorang penjaga akhirnya datang untuk memeriksa tempat itu. Ketika dia mengintip melalui pintu, dia melihat Suzuki kembali tidur dengan kepala tertutup. Namun kali ini dia mengabaikannya begitu saja. Saat ini kita diperlihatkan bahwa Suzuki sedang mengawasi penjaga dari langit-langit. Ia telah melarikan diri dari sel
dan sekarang dia menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri dari gedung tersebut. Ketika penjaga itu pergi, dia naik lebih jauh lagi hingga mencapai puncak. Dia kemudian meninju titik lemah di atap, membuat lubang dan keluar dari tempat itu. Saat penjaga mengetahui hal ini, mereka segera membunyikan alarm. Sipir juga mengetahui tentang pelarian tersebut dan memutuskan untuk kembali ke penjara. Nah, keesokan harinya, saat para pejabat merencanakan perburuan, sipir tiba. Nah, dia pun menyarankan kepada kelompok tersebut agar mereka membatalkan semua rencana dan sebagai gantinya mengirim satu tim ke jalur kereta api terdekat. Para petugas tercengang karena mereka percaya bahwa Suzuki tidak cukup bodoh untuk bersembunyi di lokasi yang sama. Tetapi ketika sipir memberitahu mereka bahwa dia yakin, mereka setuju. Anehnya ramalannya menjadi kenyataan dan penjahat nakal itu kembali ditangkap di dekat rel kereta. Sepertinya semua kecerdasannya hilang begitu dia keluar dari penjara. Keesokan harinya, sipir diberi penghargaan atas pemikirannya yang cepat dan dipromosikan ke posisi tinggi di Kementerian Kehakiman. Kini dia harus meninggalkan tugasnya di penjara. Tugas barunya adalah mengunjungi berbagai lembaga permasyarakatan di seluruh negeri dan memeriksa kondisi kehidupan para tahanan. Di sisi lain, Suzuki kembali keluar dari selnya dan ditangkap di dekat rel kereta. Dengan berlalunya tahun demi tahun, dia dipindahkan ke beberapa lembaga permasyarakatan, namun tidak ada satupun yang bisa menahannya di dalam. Karena itu, media menjulukinya sebagai raja terobosan dan ia menjadi ikon budaya. Pada satu titik, ia menjadi begitu populer sehingga anak-anak pun mulai mengidolakannya. Setelah itu, filmnya maju cepat ke 12 tahun di mana Suzuki dipindahkan ke penjara pusat. Kali ini dia berada di bawah pengawasan ketat karena sekelompok penjaga ditugaskan hanya untuk menjaganya. Bahkan ponselnya pun menjadi mimpi buruk. Seluruhnya terbuat dari beton dan memiliki beberapa kunci di pintunya. Di sini kita mengetahui bahwa sel tersebut adalah sel isolasi yang sama seperti yang kita lihat di awal film. Segera setelah penjaga pergi, Suzuki memindai seluruh sel dan mencoba menemukan apapun yang dapat membantunya melarikan diri. Suatu hari, seorang penjaga datang membawa makanan dan memasukkannya ke dalam sel Suzuki. Saat dia bersiap untuk pergi, Suzuki tiba-tiba memborgolnya dan mencoba menyakitinya. Akibatnya, penjaga meniup liutnya dan meminta bantuan. Dalam waktu singkat, beberapa pria datang dan menghajar Suzuki hingga babak belur. Setelah dia sadar kembali, dia mengintip melalui celah kecil di pintu dan melacak pergerakan para penjaga. Saat dia melakukannya, darah menetes dari wajahnya dan membasahi jeruji besi. Keesokan harinya, penjaga memasang beberapa sekrup tambahan di borgol Suzuki, berharap dia tidak bisa membukanya kali ini. Sebelum pergi, mereka memberikan hukuman brutal lainnya padanya. Dengan cara ini, Suzuki mulai melewati hari-harinya. Dia sengaja menyerang para penjaga, dipukuli dan membasahi jeruji besi pintunya dengan darahnya. Suatu hari, penjaga memukulinya dengan sangat parah hingga salah satu giginya tanggal. Anehnya, Suzuki mengambilnya dan mulai tersenyum, seolah-olah dia sudah merencanakannya sejak lama. Pada adegan selanjutnya, Suzuki terlihat menggambar sesuatu di dinding dengan giginya. Saat penjaga datang, dia langsung meletakkan gigi tersebut pada posisi semula di dalam mulutnya. Beberapa minggu kemudian, Suzuki menyerang penjaga lainnya. Kali ini dia melintasi semua batasan dan diberi hukuman tertinggi. Mereka mengeluarkan rantai panjang, mengikatnya dengan rantai itu dan memaksanya berdiri dalam posisi yang sulit. Hari-hari berlalu, namun kondisinya masih sama. Suatu hari, dalam peristiwa yang mengejutkan, Suzuki mulai bernyanyi. Akhirnya terungkap bahwa dia dapat berbicara. Filmnya kemudian maju 1 tahun dan Suzuki yang malang masih menjalani hukumannya. Dia mulai terlihat seperti orang buangan dan belatung terlihat menjalar di tangannya, tempat dia diborgol. Untungnya malam itu, penjaga memasuki selnya dan akhirnya melepaskan rantainya. Hasilnya dia akhirnya bisa beristirahat setelah 1 tahun penuh. Sementara itu, mantan sipir Pak Kanemura tiba di lembaga permasyarakatan untuk memeriksa fasilitas di sana. Ketika dia mendekati sel isolasi, dia melihat Suzuki yang sakit dan rapuh. Namun, dia mengabaikannya dan pergi begitu saja. Selanjutnya, kita dibawa ke malam yang sama seperti yang kita lihat di awal film. Ketika di luar mulai bergemuruh, Suzuki menjalankan rencananya. Sepertinya dia telah menunggu hari ini selama lebih dari 1 tahun. Dia mencabut giginya dan mulai membuka sekrup borgolnya.
Di sini kita mengetahui bahwa Suzuki tidak menggambar di dinding, tetapi sebenarnya dia hanya mengasah giginya sehingga dapat memasang skrup. Setelah melepaskan diri dari borgol, dia mendekati pintu dan mulai mengguncang jeruji logamnya. Anehnya karena darahnya yang terus-terus menetes, batangan logam tersebut menjadi berkarat dan mudah lepas. Dengan ini, dia keluar dari selnya dan akhirnya seluruh tempat. Dalam adegan berikut, kita dibawa ke masa lalu pada hari kelahiran Suzuki. Ibunya meninggal karena komplikasi persalinan, sedangkan ayahnya membusuk di dalam penjara. Karena itu, ia dibesarkan oleh anggota keluarga besarnya. Nah, suatu hari saat Suzuki sedang berlatih keterampilan parkurnya di hutan, dia tiba-tiba didekati oleh ayahnya yang melarikan diri. Keduanya terikat selama beberapa saat, dan Suzuki melihat tato yang sama di dada ayahnya. Sayangnya pertemuan mereka terhenti ketika beberapa petugas datang dan mulai mengejar sang ayah. Melihat hal tersebut, Suzuki bersumpah akan bertemu ayahnya suatu saat nanti. Kembali ke masa sekarang, Suzuki kembali berlari melewati trek saat ia dihentikan oleh Pak Kanemura. Mantan sipir ini memintanya untuk berhenti dan yang mengejutkan, dia menurutinya. Setelah beberapa saat, sekelompok penjaga tiba di tempat kejadian dan membawanya pergi. Melihat bahwa lembaga permasyarakatan yang paling berbenteng sekalipun tidak dapat menahan Suzuki, Kepala Departemen Kriminal memerintahkan Pak Kanemura untuk mengawal Suzuki ke penjara paling mematikan di dunia, Pulau Penjara. Prison Isle tidak seperti lembaga permasyarakatan lainnya. Letaknya di tengah lautan dengan arus yang sangat berbahaya di semua sisinya. Selain itu, perairan di dekatnya juga banyak dihuni hiu, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Bagian dari lembaga permasyarakatan juga sama menakutkannya. Ratusan penjaga ditempatkan di sekitar tempat itu, dan jika seorang tahanan mencoba melarikan diri, mereka akan ditembak di tempat. Para narapidana juga diberi makanan beracun yang perlahan membuat mereka menjadi gila. Saat Suzuki tiba di tempat itu, dia langsung dikurung di dalam selnya. Sel tersebut hanyalah sekumpulan batang yang disatukan yang membatasi Suzuki di seluruh tubuhnya. Alhasil, dia tidak boleh bergerak sedikit pun, apalagi kabur. Di tempat lain, Pak Kanemura memasuki perpustakaan penjara dan mulai mencari informasi tentang Suzuki. Setelah mencari, dia akhirnya mendapatkan beberapa file lama dan memeriksanya. Kembali ke dalam penjara, Suzuki sedang bermeditasi di dalam selnya. Meski melarikan diri dari tempat itu sepertinya mustahil, dia sepertinya punya ide di benaknya. Setelah beberapa saat dia mengakhiri meditasinya dan membuka matanya. Dia kemudian mengalami dislokasi kedua bahunya dan perlahan-lahan keluar dari kucukungan kecil itu. Seorang tahanan memperhatikan dia sedang beraksi, tapi karena dia terlalu mabuk, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, saat Pak Kanemura masih asik dengan penelitiannya, alarm di pulau itu berbunyi. Namun alih-alih khawatir, sipir penjara malah menjadi bahagia karena hampir tidak ada cara untuk melarikan diri dari pulau tersebut. Dia juga senang karena pengawalnya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membunuh seorang tahanan. Pak Kanemura mencoba memberitahunya bahwa Suzuki adalah seorang jenius, namun sipir mengabaikannya dan mengatakan bahwa mereka akan memulai operasi pencarian keesokan paginya. Di pagi hari, beberapa penjaga dikirim ke seluruh pulau dan masing-masing membawa senapan. Saat sipir memberi pengarahan kepada anak buahnya, Pak Kanemura tiba-tiba datang dan memberitahu mereka bahwa Suzuki sebenarnya sedang mencari untuk ayahnya yang juga dipenjara di pulau itu. Ini mengejutkan semua orang dan di sini kebenaran akhirnya terungkap. Ternyata semuanya adalah rencana Suzuki selama ini. Dia sengaja memasukkan dirinya ke dalam penjara dan melarikan diri setiap saat sehingga dia akhirnya bisa mencapai pulau penjara. Misi utamanya adalah menemukan ayahnya dan melarikan diri bersamanya. Di tempat lain, Suzuki akhirnya bertemu ayahnya dan keduanya bertemu kembali secara emosional. Sayangnya, Pak Kanemura, sipir, dan gerombolan pria lain juga tiba di lokasi yang sama. Anehnya, sesampainya di sana, Suzuki dan lelaki tua itu sudah pergi. Di adegan terakhir film, Suzuki membawa ayahnya ke tepi pulau, di mana dia sudah menyiapkan para layang. Keduanya kemudian menaiki pesawat layang tersebut dan terbang menjauh dari tempat itu. Sementara itu, Pak Kanemura mencoba menginterogasi seorang lelaki tua yang tinggal sekamar dengan ayah Suzuki. Saat itu, dia melihat tato yang sama di dada pria itu dan terkejut. Film ini berakhir ketika Tuan Kanemura menceritakan bahwa setelah perencanaan bertahun-tahun, Suzuki telah melarikan diri dengan orang yang salah.